anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja, Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin hari ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa ketika kami selalu menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami mendapati berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan, yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh kami ketika kami sakit, dan Engkau telah memulihkan kekuatan kesehatan kami saat kami lemah. Engkau juga Tuhan yang selalu datang menolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai pelindung kami, pembela kami, dan yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah kami rindukan Tuhan akan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami, karena kami telah siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah kita punya tema adalah mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berkata di dalam hati kita, pastilah hari ini saya akan habis, saya akan celaka karena tidak ada orang yang bisa menolong saya, sedang persoalan yang ada di depan saya adalah persoalan yang serius dan begitu berat menekan kehidupan saya. Saudara, buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa lepaskan Anda, Dia bisa bebaskan saudara dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Apa yang Anda rasakan dan saya rasakan juga pernah dialami oleh orang yang namanya Daud. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saudara, berbahaya sekali bahwa Saul yang adalah raja
mencari Daud yang adalah rakyatnya, serta dengan didukung oleh kekuatan pasukan sejumlah 3.000 orang yang terpilih. Daud ada di dalam gua dan Daud sedang berpikir, dari mana kira-kira akan datang pertolongan yang kepada Daud, sedangkan dia ada di dalam gua, Saul dengan 3.000 orang. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mudah sekali bagi Tuhan untuk melepaskan Daud dari cengkeraman Saul yang ingin mencabut nyawanya. Saudara, tiba-tiba Saul merasa sakit perut. Kemudian dia mencari tempat untuk buang hajat. Di situ ada gua, tempat Daud bersama teman-teman bersembunyi di situ. Apa yang terjadi? Saul harus masuk sendirian karena mau buang hajat. Tidak ada yang mengawal. Lalu apa yang terjadi? Saul dari tempat yang terang masuk ke tempat yang gelap, matanya tidak bisa melihat. Sedangkan Daud bersama teman-teman sudah sekian lama bersembunyi di dalam gua. Di tempat yang gelap itu, Daud dan teman-teman bisa melihat siapa yang masuk. Nah, ayat yang kelima, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara, lihat, kesempatan untuk bunuh Saul itu ada. Tetapi Daud yang setia dan menghormati Tuhannya dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan dan sebagai raja sekaligus mertuanya, tidak melakukan pembunuhan karena dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan dia takut berbuat dosa kepada Tuhannya. Maka dia memotong punca jubah daripada Saul. Hanya untuk membuat Saul bisa sadar bahwa pada saat itu sebetulnya Daud punya kesempatan untuk membunuhnya, namun oleh Daud tidak dilakukannya. Ayat 12, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak Ibu, Anda dan saya mungkin punya pengalaman yang menegangkan, yang mencekam karena masalah yang harus kita hadapi. Tidak usah merasa takut, tetap bersandar kepada Tuhan. Bagi Tuhan mudah melepaskan saudara dan saya hingga kita selamat dan keluar sebagai pemenang. Tetap setia. Sekarang berangkatlah untuk menuju ke tempat pekerjaanmu. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Engkau juga akan dibawa Tuhan pulang, ada di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Serta Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan seiring dengan kasih setia Tuhan yang turun melingkupi hidupmu bersama semua kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan